Halo, Jawa Raposi, kembali ke podcast Open Mind. Hari ini kita sudah kehadiran juara OSN Biologi. Beliau ini peraih medali emas OSN Biologi tahun 2022, medali perak IBO International Biology Olympiad 2023 di Uni Emirat Arab. Oke. Namanya Nicholas Siddiq. Halo semua. Apa kabar Nicholas Siddiq? Baik Pak. Panggilannya apa nih? Boleh panggil Niko atau Sidik? Dua-duanya boleh. Siddiq bagus tuh ya. Ini jadi Siddiq ini dulu sering ikut Olimpiade pos ya. Iya. Dan luar biasa, banyak sering juara. Iya. Sama itu adik kembar atau gimana adik itu? Gimana? Itu adik mirip. Itu enggak kembar ya enggak? Bukan. Oh, bukan ya? Adik. Adik ya? Adik. Oke. Tapi adik milih fisika ya? Ya, milih fisika. Siap. Ya, Nicholas Siddiq, saya panggil Siddiq ya. Ya, boleh. Siddiq, tolong ceritakan dulu masa kecil Siddiq di mana sekolah, kemudian gimana prestasi dulu di sekolah. Boleh, silakan. Dari SD ya? Boleh. Oke, kalau saya dulu SD di SD Hangkesturi, dan pertama kali saya mengenal kompetisi itu sejak kelas 4 gitu ya. Jadi pas kelas 4 itu dipilih sama kepala sekolah buat mewakili sekolah di OSN tingkat kecamatan. Jadi kalau di SD itu kan seleksinya mulai dari tingkat kecamatan. Jadi pas kelas 4 itu dipilihnya, diminta wakilin sekolah sama beberapa kawan lainnya buat ke OSN tingkat kecamatan. Tapi pas saat itu saya belum terlalu mengenal kayak OSN itu apa aja yang diujikan gitu kan ya. Jadi kelas 4 gitu waktu itu pertama kali ikut banget. Jadi kelas 4 belum menang, belum lolos seleksi tingkat kecamatan bahkan. Tapi sejak saat itu saya lebih familiar. Kemudian pas kelas 5 saya ikut kembali dan berhasil sampai ke OSN tingkat kota. Ya. Kemudian waktu itu dapatnya di juara harapan 2. Jadi juara 5. Tapi yang dipilih ke tingkat provinsi kan cuma 3 besar. Jadi sekali lagi saya nggak ikut ke tingkat provinsi. Tapi sejak saat itu saya mulai tertarik ke dunia kompetisi OSN gitu kan. Kemudian pas kelas 7 saya pindah sekolah ke SMP Metodis 2. Kemudian di SMP Metodis 2 saya baru mulai lebih intens belajar tentang OSN. Kemudian saya milihnya IPA karena melanjutkan kan ya dari SD, dan saya memang tertariknya ke IPA gitu. Dan sembari persiapan gitu, sekolah ada juga kayak rekomendasikan kami buat ikut ke lomba-lomba POSI yang waktu itu lumayan sering diadakan ya. Waktu itu di Unimed gitu kan ya. Kemudian dari sana itu bisa jadi kayak sesi saya buat ngebiasain diri dengan situasi lomba, kemudian mental lomba yang harus disiapkan. Karena tentunya kalau misalnya kita nggak mempersiapkan mentalnya dengan baik, bisa-bisa pas lomba kita down pula atau hilang fokus gitu. Jadi saya terbiasa buat menghadapi situasi ketika lomba. Kemudian saya juga berlatih soal, membiasakan diri untuk menjawab soal dengan buat mengejar waktunya. Karena bisa-bisa kalau nggak terbiasa, bisa-bisa kita lupa akan waktu, kemudian pas waktunya udah habis, wah belum 50% soalnya kita selesaikan. Jadi membiasakan diri dengan semua kondisi di lomba gitu. Itu dia. Kemudian pas OSN SMP, pertama kali saya ikut itu tahun 2019. Jadi saya ikut dari tingkat kota, kemudian provinsi, dan terakhir saya dapatnya ke OSN nasional tahun 2019 itu buat mewakilin Sumatera Utara. Cuman itu pertama kali saya
sampai di tingkat nasional, dan di tingkat nasional itu ada praktikum. Jadi enggak terbiasa banget sama praktikum itu karena sebelumnya pun enggak pernah megang mikroskop bahkan. Iya. Jadi ya tahun 2019 itu saya enggak mendapatkan medali sekali SMP lagi. nih ya? Ya, SMP nasional di mana? nasionalnya di Yogyakarta. Jogja ya? Ya, 2019 Oke. sebelum COVID. Kelas 7. Iya, kelas 7. Udah ke nasional ya? Iya. Oke, mantap. Itu dia. Kemudian tapi dari itu saya lebih paham kayak topik praktikum apa yang bisa diujikan gitu. Meskipun sebelumnya saya udah dapat kisi-kisi, tapi bayangan saya akan topik yang diujikan itu masih belum ada gitu. Jadi tapi dari 2019 saya belajar banyak tentang persiapan untuk menghadapi praktikumnya. Baru tahun 2020 saya ikut kembali, tapi waktu itu udah ganti nama jadi KSN, Kompetisi Sains Nasional. Gitu kan ya. KSN tahun 2020. Nah, kemudian dia itu daring juga karena pandemi, situasi pandemi saat itu. Dan kemarin saya pun lumayan udah sedikit terbiasa lah ya dengan praktikumnya, karena sebelumnya udah diberitahu kalau KSN itu bakal dalam kondisi daring. Jadi saya lebih berlatih dalam analisis datanya gitu. Di fisika menggambar grafiknya, di biologi membaca preparat sayatan gitu. Jadi itu lumayan membantu saya untuk KSN tahun 2020, dan saat itu saya berhasil mendapatkan medali emas gitu. Tahun 2020 medali emas OSN SMP ya? Ya. Oke. Kemudian lanjut ke SMA tahun 2021. SMA saya nggak pindah sekolah, jadi tetap di SMA ya? Metodis 2. Saya milihnya ke biologi karena IPA itu kan sebenarnya bisa pindah ke 3 cabang. Kalau misalnya kita tetap mengikut di IPA, bisa pertama bio, fisika, atau kimia. Cuman kimia saya nggak milih karena saya beneran tidak familiar banget sama kimia. Kemudian antara bio sama fisika, saya kurang suka hitungan di fisika, kalkulusnya, kemudian semua hitungannya. Logikanya sebenarnya lumayan seru, cuman matematikanya yang kurang bisa, yang gimana ya istilahnya, saya kurang suka aja gitu sama kalkulusnya gitu. Jadi saya ngambil ke biologi karena ya memang bagi kebanyakan siswa gitu, mereka ngirain di biologi itu banyak hafalan. Ya memang benar ada hafalan. Nggak bisa dipungkiri kalau nggak ada hafalan. Cuman selain hafalan itu, kita juga perlu buat menguasai konsep, memahami konsep itu dengan baik. Jadi selain hafalan juga ada pemahaman konsep. Dan itu yang menurut saya itu sangat menyenangkan. Karena kami diajak untuk berlogika itu. Jadi membayangkan misalnya sel itu gimana bekerja, atau misalnya ketika belajar sistem peredaran darah manusia, kita diajak untuk membayangkan gimana jantung bekerja. Kemudian kalau misalnya tekanan darahnya meningkat, apa yang akan terjadi pada tubuh, respons apa yang akan ditimbulkan, seperti itu. Dan itu sesuatu yang menarik bagi saya untuk dipelajari. Jadi saya ngambilnya ke biologi, dan persiapan saya itu mulai dari kelas 9 sebenarnya. Jadi bisa dibilang saya sedikit curi start sejak SMP. Jadi kan di biologi itu ada buku Campbell, itu perlu banget dikuasain bagi mereka yang mau mulai di OSN biologi, dan saya udah membacanya sejak kelas 9. Jadi saat itu saya bisa langsung mengikuti OSN biologi SMA di tahun 2021. Jadi syukurnya saat itu saya lolos tingkat kota, kemudian tingkat provinsi saya juga lolos sampai di tingkat nasional. Nah, di tingkat nasional sekali lagi saya harus bertarung dengan praktikum. Tapi karena waktu itu juga pandemi, jadi saya jadi saya belajarnya lebih ke pengolahan data gitu. Gimana mengolah datanya.
sama menarik kesimpulan gitu, melakukan uji statistik. Jadi di biologi itu kadang kami perlu melakukan uji statistik. Jadi saya juga belajar tentang hal itu. Itu dia. Dan syukurnya saat itu saya bisa mendapatkan medali perak di tahun 2021. Dan saya dipanggil ke Platnas tahap 1, diambil 30 besar dari peserta OSN. Dan saat itu Platnas tahap 1 itu seleksinya itu juga tes teori. Jadi Platnas tahap 1 itu daring, jadi seleksinya berdasarkan tes teori saja. Dan saya berhasil lolos ke Platnas tahap 2, dan di Platnas tahap 2 persaingannya lumayan ketat karena udah tersisa 15 besar. Dan dari 15 besar cuma diambil 4 besar aja. Jadi persaingannya lumayan ketat dan saya belum lolos ke Platnas tahap 3. Belum lolos ya? Tahun 2021. Enggak lolos. Oke. Waktu itu tahun 2021 mereka sebenarnya ngambilnya buat IBO tahun 2022. Jadi kami OSN 2021 itu persiapan buat IBO 2022 dan OSN 2022 itu persiapan buat IBO tahun 2023. Jadi next year, tahun berikutnya saya ikut lagi OSN tahun 2022 dan singkat cerita saya berhasil mendapatkan medali emas. Perlu seleksi lagi tuh? Ya, perlu seleksi kabupaten, lagi. provinsi seleksi lagi ya? Cuman saya nggak perlu ikut kabupaten. Kabupaten nggak perlu ya? Saya langsung ke provinsi. Langsung provinsi? Ya. Oke. Cuman seleksi lagi dari provinsi nasional, waktu itu medali emas, kemudian ikut kembali Platnas. Dan waktu itu kan kondisi pandemi udah mulai mereda. Jadi Platnas tahap 2 itu diadakan secara hybrid, satu minggu secara daring, satu minggu berikutnya secara luring. Di mana tuh? Di Bandung. Di Bandung. Di Bandung. Jadi kami diajarin sama, kalau yang megang Platnas, megang OSN biologi dan Platnas biologi itu kan tim Olimpiade Biologi Indonesia. Kebanyakan mereka adalah dosen SITH ITB dan kakak-kakak alumni yang udah lumayan berkontribusi banyak, kayak menyumbang soal gitu ke tim Olimpiade Biologi Indonesia. Mereka juga bantu ngajar di Platnas gitu. Jadi cuman itu pertama kalinya saya beneran berkutat langsung dengan alat-alat praktikum biologi yang sebenarnya sangat bisa dibilang lumayan tidak familiar bagi saya. Tapi persiapan saya waktu itu belajar dari YouTube. Jadi saya kan bisa ngecek dari web soal-soal IBO tahun lalu, kira-kira alat praktikum apa yang umum digunakan. Dan saya ketemu beberapa. Kemudian saya lihat di YouTube tutorial penggunaannya. Gitu. Jadi tutorial penggunaannya sama beberapa analisa yang umum dilakukan. Misalnya di tahun saya itu analisa kuantifikasi protein alias menghitung jumlah protein dalam larutan. Jadi saya belajar hal itu dulu dari YouTube. Jadi waktu Platnas saya tinggal hands on-nya aja. Konsep itu udah saya pelajari sebelumnya, meskipun perlu diulang kembali pas Platnas luring, tapi saya lebih fokusnya ke kayak pembiasaan tangan saya untuk melakukan praktikum ya? Iya gitu. Dan syukurnya saat itu saya lolos 4 besar, jadi ikut kembali Platnas tahap 3 dan ke IBO 2023. Ke IBO ya? Gitu. Wow. Di mana? Di Al Ain, Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab. Ya. Oke. Gimana di sana, berkesan? Lihat negaranya? Well, satu hal yang saya masih ingat banget sampai sekarang, panas dan kering banget. Panas dan? Kering banget. Kering ya? Iya, jadi kelembapan di sana rendah, jadi kayak saya sempat setengah jam berjalan di bawah matahari, suhunya 40 derajat lebih, tapi saya nggak keringatan. Oh ya? Iya, karena keringatnya langsung kering. Oh iya juga ya. Saking panasnya ya? Iya, keringatnya langsung kering, beda sama di Indonesia. Berarti udah ada foto yang itu macam huruf apa itu ya? Yang warna silver itu ya. Kalau kita ke Abu Dhabi itu ikonnya itu huruf apa ya?
Wah, Sempat foto saya- nggak? Cuman saya nggak terlalu lama di Abu Dhabi. Oh, Jadi memang kemarin ada diajak tur ke Abu Dhabi, Abu Dhabi. tapi kemarin hanya setengah hari di Abu berarti Dhabi. ke provinsi lain ya? Iya, ke tempat lain. Apa namanya provinsi? Al Ain. Al Ain ya. Iya, karena ada Uni Emirat Arab University di sana. Itu yang Oh. jadi tempat ujian kami. Gimana kampus sana? Sebenarnya kami enggak diajak tur kampusnya. Oh enggak ya? Cuman sempat lewat beberapa tempat, ruangan gitu, dan lumayan bagus. Main bagus dan banyak tumbuh-tumbuhan juga atau enggak ya? Di sana tumbuhan yang bisa itu mungkin palingan kurma gitu, yang palem, yang bisa tahan kekeringan gitu. Berarti gedung-gedung aja ya? Ya, Gitu enggak kayak kita asri gini enggak ya? kalau diakuin lumayan nyaman banget tinggal di Indonesia. Berdasarkan lingkungannya, Iya, beda iya, di iya, sana, iya. beda banget. Jadi kita bersyukur ya Ya, Indonesia ini ya. harus bersyukur Harus tanahnya itu Subur. subur. Enak ya? Iya. Kalau sempet tahu harga makanan gitu pernah ngecek? Harga makanan nggak terlalu ngecek sih. Nggak ngecek ya? Nggak ngecek karena kami juga nggak tahu apa dikasih buat bebas, waktu bebas gitu. Cuman saya ingat banget pas kami pulang, kami ditraktir es krim sama salah satu dosen, jadi terima kasih untuk bapak dosennya. Ingat banget. Dan satu kon itu kalau nggak salah bisa 70.000. 70.000 ya satu kon ya? Es krim bukan gelato. Iya. Es krim ya, bukan Es krim. gelato. 70.000 satu kon. Wah, luar biasa ya pengalaman di internasional ya. Iya. Biologi Olimpiade Biologi Internasional. Pas sekolah dari SMP ke SMA itu Sidik apakah dapat beasiswa dari sekolah? SMP ke SMA. Heeh, kan ke SMP-nya dapat beasiswa atau SMA-nya? Sebenarnya perlu saya sampaikan dulu, kalau saya pindah ke Metodis 2 salah satu alasannya juga karena ayah saya mengajar di Metodis 2. Oh, ayah di sana. Iya, ayah ngajar di sana, jadi uang sekolahnya gratis. Udah emang gratis ya? Iya, udah dapat Oke, oke. gratis gitu. Oh, ayah guru apa? Biologi. Oh, biologi juga? Iya. Kan dia sering moto itu kan? Iya, Itu kan iya. sering nganter ya. Ya, Kalau sering event-event nganter. posi ya. Ya, karena juga ya sekalian panggilan dari sekolah, panggilan tugas dari sekolah. Iya, iya, iya. Oh, guru di sana ya? Iya. Ayah. Oke, oke. Jadi udah gratis ya. Oke, jadi nggak perlu tambah lagi beasiswa ya, Iya. karena guru sana. Iya. Sip. Karena kan udah pemenang Olimpiade SMP kan, pasti banyak SMA yang mau rekrut lah gitu ya, untuk jadi siswanya. Iya, iya, iya. Pas lah kalau gitu. Jadi dari Abu Dhabi itu apakah kita otomatis dapat beasiswa atau enggak ya? Yang kan pemenang Olimpiade Internasional nih. Ya. Itu gimana tuh? Oke, jadi meskipun kami tapi kami sebenarnya gini, dari Puspresnas, Pusat Prestasi Nasional, mereka yang mengatur tentang OSN, kemudian mengatur jadwal platnas dan sebagainya. Mereka ada kasih buka beasiswa Indonesia Maju buat siswa-siswi berprestasi di Indonesia gitu. Tapi kami perlu daftar, perlu seleksi kembali. Jadi Perlu kami ikuti prosedur ya? ya, tapi jadi kami memang tetap perlu mengikuti prosedur. Oke. Tapi bisa dibilang ya hampir 100% bisa masuk karena ada jelas prestasinya, tinggal ikuti aja administrasinya ya. Ya, tinggal perlu ikuti administrasi, kemudian tes wawancara dan esai. Masih ada tes wawancara dan esai gitu. Oke, oke. Jadi bukan otomatis ya? Ya, bukan otomatis. Oke. Bukan Ikuti prosedurnya gitu Ya. ya. Sip. Nah, Gimana tuh beasiswa BEM? Gimana itu? beasiswa BIM ini perlu sedikit sedikit saya perjelas. Kalau yang buka yang saya ikuti sejak kelas 11 itu, jadi saya ikut beasiswa BIM dari kelas 11, itu sebenarnya ada beasiswa persiapan gitu. Jadi itu bukan beasiswa S1. Jadi kami kami hanya dikasih persiapan buat tes IELTS
SAT, kemudian pendaftaran ke universitas dan counseling gitu, college counseling gitu. Jadi mereka cover biaya tes IELTS, kemudian biaya tes SAT, kemudian college counseling gitu. Kemudian kami juga dikasih kami juga diminta buat melakukan proyek sosial. Kemudian kami juga ada mentor buat kayak mereka yang ngawasin proyek sosial kita dan memberikan feedback gitu. Itu bisa jadi salah satu nilai plus juga buat pendaftaran terutama ke universitas di daerah Amerika gitu, karena mereka juga selain daripada akademik, mereka juga melihat kayak kontribusi kami ke lingkungan sekitar itu apa, dan itu ditulis biasanya dalam bentuk esai gitu. Itu dia. Baru setelah beasiswa persiapan itu kami mendapatkan LOA, Letter of Acceptance, dari universitas yang menerima kami. Jadi kalau kami diterima di universitas itu biasanya kami dikirim LOA dari universitas tersebut. Kemudian itu yang kami kirimkan kembali ke panitia seleksi di beasiswa BIM itu, BIM persiapan, dan nanti baru kami diseleksi lagi buat beasiswa S1-nya gitu. Itu dia. Jadi di beasiswa persiapan sekali lagi kami belum tentu dapat ke beasiswa S1-nya. Jadi ada tes wawancara satu kali lagi. Oke, berarti BIM itu sejak kelas 11 bisa ya? Iya. Oh, karena persiapan ya? Ya, atau pas kelas 11 enggak sempat ikut beasiswa persiapan, tapi di antara kelas 12 gitu dapat LOA dari universitas mau apply ke beasiswa BIM S1, itu juga bisa. Oh, bisa LOA-nya dulu ataupun belum LOA juga bisa ya? Harus ada LOA. Oh, harus ada ya? Harus ada LOA. Oh, berarti yang kelas 11 itu udah ada LOA-nya? Belum, karena itu beasiswa persiapan. Beasiswa persiapan nggak perlu. Oh, yang persiapan nggak perlu, Iya. yang S1 ya? Iya. Oke. Untuk dapatkan LOA-nya gimana tuh? Tergantung universitas, karena beberapa universitas yang berbeda itu punya requirement yang berbeda pula. Kemarin pengalaman saya ada daftar ke UC Davis, University of California di Davis. Kemudian ada daftar juga University of Toronto di Kanada. Kemudian ada juga daftar ke universitas di Australia, kayak Monash. Nah, mereka punya requirement yang berbeda. Kalau di Amerika kebanyakan mereka perlu mewajibkan kami buat menulis esai. Gitu. Jadi tapi topik esainya itu udah ditentukan sama mereka. Jadi kami tinggal menulisnya aja berdasarkan pengalaman kami, dan itu jadi salah satu faktor utama mereka dalam seleksi gitu, seleksi buat mahasiswa S1, mahasiswa freshman-nya itu. Di UC Davis gitu ya? UC Davis dan kebanyakan universitas di Amerika. Berarti hampir semuanya mewajibkan nulis esai gitu. Satu aja, hanya esai? Esai tergantung juga ke universitasnya. Mau ada berapa esai yang perlu ditulis. Kalau saya kebetulan harus nulis sampai 4. 4 esai? Ya, 4 esai. Apa aja temanya tuh? Saya kurang ingat pula. Cuman kebanyakan secara umum dia itu bercerita tentang misalnya impact apa yang udah diberikan oleh kamu ke lingkungan kamu, atau misalnya greatest achievement, pencapaian terbesar apa yang kamu raih selama SMA kamu gitu. Atau bisa juga seumum kayak ceritakan latar belakang kamu, dari mana kamu berasal, dari keluarga seperti apa kamu berasal, seperti itu. Berapa halaman ya? Ada minimal kah? Dan kalau saya itu kemarin kebetulan minimalnya 250 sampai 350 kata. Oke. Kalau 250 kata itu berapa halaman tuh? Enggak sampai 1 halaman aja sih. 1 halaman aja? 1 halaman. Oke. 1 halaman. Tapi kemarin saya revisinya pun lumayan lama. Lumayan lama. Lumayan lama revisi. Yang revisi siapa? Mereka gitu? Iya. Revisi kami diberikan fasilitas college counseling, jadi kami bisa konsultasi dengan konselornya, salah satunya esai kami
Konselor yang dari UC Depis itu? Enggak, yang ditunjuk oleh BIM persiapan. Oke. Ya, jadi misalnya ya Ada mentor ya? Ya, Ada mentor untuk ya bisa ngasih feedback iya, esai itu ya, sehingga bisa jadi yang terbaik ya. Oke. Ya, jadi BIM, ada BIM persiapan, ada BIM yang S1 ya? Iya. Semalam saya jumpa juga ya pas OSN sama Nana itu. Mereka udah offline ya, dulu online ya. BIM yang persiapan ya, mereka offline ya. Di Jakarta mereka. Oh, mungkin itu adalah BIM kelompok Taman Sains, BIM persiapan Taman Sains. Oh, Jadi, ada ya? Taman Sains itu memang itu nggak terbuka, kayak lebih umum. Kalau yang saya ikut yang reguler, jadi reguler itu lebih umum. Oh, ada BIM reguler, ada BIM Taman Sains. Tapi untuk S1-nya itu tetap satu kelompok. tetap sama. Tapi pembagian ini cuma di BIM persiapan. Yang Taman Sains itu biasanya seingat saya itu cuma terbuka buat siswa di Sumatera Utara, siswa-siswi di Sumatera Utara, di Pulau Jawa. Saya ada beberapa provinsi aja di Pulau Jawa, cuman saya agak kurang ingat. Kemudian di Bali. Taman Sains itu gimana sih maksudnya? Kok namanya Taman Sains ya? Itu mungkin nama mereka aja, cuman mereka itu nanti dikumpulkan. Kalau dulu di Bali, sekarang mungkin udah pindah ke Jakarta selama 1 tahun di situ. Jadi fokus belajar. Fokus belajar jadi ya? Oke. Iya, anak-anak POSI juga. Yang Sains Olimpiade POSI kan? Dari SMA 1 ada, dari San Thomas ada, dari Del ada. Oh, jumpa ya, Pak. Mereka juga perlu ini buat proyek sosial ya? Iya. Oke. Menarik. Jadi ada info BIM ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini peluang ya, betul ya? Iya. Peluang kita dimudahkan. Tadi itu gratis tes IELTS, SAT gitu ya? Saya kurang tahu untuk tahun-tahun berikutnya. Cuma sejauh ini mereka itu memang mengcover biaya tes IELTS dan SAT. Pelatihan ada? Pelatihan seperti apa misalnya? Misalnya untuk IELTS-nya. Oh, itu ada. Ada ya? Ada. Bukan hanya tesnya gratis, tapi kursus tes IELTS ya? Dan kursus SAT. Langsung Yes. offline, live? Online. Online ya? Karena kemarin COVID ya mungkin ya? Iya. Tapi BIM reguler memang sistem mereka daring sih, karena mereka mencakup satu Indonesia kan ya. Iya. Kemarin yang paling jauh sepengetahuan saya ada kenalan BIM juga seangkatan sama saya, paling jauh di timur itu dapat ketemunya dari Ambon. Maluku. Gitu. BIM kuotanya berapa ya? Oh, kalau itu saya kurang tahu. Kurang tahu ya? Saya kurang tahu. Jadi, tapi terbatas juga ya? Iya, terbatas. Bersaing juga? Iya. Oke. Jadi dari BIM persiapan BIM S1 ya. Ini sekarang berarti kan ini Sidik udah dapat, udah clear, udah jelas S1-nya di University of California di Davis. Udah diterima ya? Iya. Udah ya, tinggal masuk. Iya, karena seleksinya itu kemarin pas di bulan Juni-Juli. Bulan Juni dan bulan Juni-Juli. Iya. Oke, 2 bulan lalu ya. Iya. Juni-Juli seleksinya. Iya. Seleksi kampusnya? Seleksi BIM S1-nya. Oh, BIM S1-nya ya? Kalau seleksi kampusnya itu jauh sebelum itu kalau UC Davis itu di bulan November sampai Maret. Jadi penutupan deadline-nya itu di bulan November, terus ke mereka itu seleksi sampai bulan Maret baru pengumuman. Lumayan lama juga. Karena lumayan banyak yang apply ke universitasnya. Iya. Puluhan, kalau data mereka kalau nggak salah itu puluhan ribu. Jadi puluhan ribu, Sidik termasuk dalamnya bisa masuk ya? Yeah. Oke. UC Davis itu, jadi kan kalau bukti menerimanya LOE itu ya? Iya. Gitu kan? Iya, benar. Oke. Berarti sebelum tamat mereka udah seleksi kelas 12 kemarin. Kelas 12 semester 1. Ya kan? Iya. Berarti udah siap-siap ya? Iya. Kalau mau ke luar negeri ya? Iya. Iya, benar. Jadi seleksi universitas di luar negeri itu biasanya di kelas 12 semester 1. Semester 1? Iya. Wajib udah kita daftar ya gitu ya? Iya.
Oke, nah itu infonya teman-teman POSI ya. Kalau mau ke luar negeri kelas 12 semester 1 udah mulai daftar ya. Iya. Baru ya terbiasa nulis esai. Tes SAT itu ada juga? SAT tergantung universitasnya itu perlu atau enggak. Kalau UC Davis? Enggak ya? Enggak mewajibkan. Yang perlu apa itu? Kebanyakan universitas di Australia. Australia ya? Iya. Oke. Kalau TOEFL ataupun IELTS hanya administrasi? Udah ada sertifikat udah aman gitu ya? Iya. Gitu ya. Dari kampusnya hanya esai aja ya? Esai. Sama transkrip raport sih. Oh, transkrip raport. Sama achievement lah ya? Achievement juga bisa. Tapi kalau di Universitas Amerika mereka nggak ada satu tempat tertentu buat. Ada sih sebenarnya kayak kamu bisa nulis achievement yang kamu raih. Cuman itu biasanya dalam bentuk tulisan singkat. Tulisan aja ya? Iya, jadi kami enggak upload sertifikatnya. Bukan sertifikat ya? Bukan upload sertifikatnya, tapi kami disuruh mendeskripsikan achievement yang kami raih. Itu. Dan bisa kami juga tuliskan dalam bentuk esai. Jadi kami itu lebih, kalau di universitas di Amerika itu lebih ke cerita pengalaman kamu selama perjuangan untuk mendapatkan achievement gitu. Itu yang ingin mereka dengar dan itu yang menjadi penilaian mereka. Gitu. Oke, berarti bukan hanya sertifikat olimpiade ya? Iya. Tapi ya karya gitu ya? Iya, karya. Kontribusi ke sosial ya? Iya. Menarik. Oke. Iya. Dan apa jurusannya di sana? Cell biology. Cell biology. Iya. Kenapa tuh milih jurusan itu? Sejak OSN biologi kan ada 7 topik yang diujikan di OSN biologi. Apa Dan itu pertama itu biologi sel dan molekuler, kemudian kedua itu anatomi fisiologi tumbuhan, kemudian anatomi fisiologi hewan, kemudian genetika dan evolusi, ekologi, etologi atau perilaku hewan, kemudian biosistematika. Dan ketujuh ini saya lebih tertariknya itu ke biologi sel dan molekuler. Tapi di universitas saya itu dibagi menjadi 3 major lagi, 3 jurusan lagi. Yang pertama itu biochemistry, yang kedua itu cell biology, dan yang ketiga itu microbiology. Itu. Jadi tertarik ke? Jadi dari ketiga itu saya ngambilnya ke cell biology karena kalau di biochemistry takutnya nanti bertarung sama kimia organiknya terlalu apa? Karena saya masih sampai sekarang belum gitu terbiasa dengan kimia. Kimia ya? Iya, kimia organik ya kan? Yang katanya lumayan juga sulit. Minum dulu, Sidik. Iya. Wah, udah lama ngobrol kita kan. Wah, keren ya teman-teman. Pengalaman Kak Sidik. Oke. Jadi untuk di sana nanti BIM itu mungkin teman-teman POSI mau tahu ini berapa besaran beasiswa yang didapat nih? Apa aja sih fasilitasnya beasiswa BIM? Oke. Kalau di BIM persiapan tadi udah saya sebutkan kan ya, IELTS, SAT, kursus dan counseling gitu. Tapi kalau di BIM S1 itu ada beasiswa full. Nanti bisa dicek juga di buku panduannya, ada di IG Puspresnas. Cuman secara umum dia itu covernya uang kuliah, tuition fee, kemudian uang saku bulanan, kemudian asuransi kesehatan karena kami sebagai mahasiswa internasional itu diwajibkan untuk memiliki asuransi kesehatan gitu. Jadi salah satunya juga asuransi kesehatan. Kemudian misalnya tiket pesawat juga. Cuman itu ya? 1 kali PP. Dan 1 kali PP setahun saja. Sekali atau enggak? 1 kali berangkat studi dan 1 kali setelah pulang. Setelah selesai studi. Selesai ya. Cuman kalau misalnya diantar itu mau kembali ke Indonesia ketika liburan itu harus uang sendiri. Ya, untuk uang sakunya berapa itu? Well, di setiap daerah berbeda lah. Nah, kalau California? California juga berbeda, Pak. Oh iya? Iya, karena masing-masing unip.
Di setiap kota. Kota ya? Ya, jadi nggak bisa disamaratakan sebenarnya. California kotanya Davis itu? Iya. Jadi nggak bisa disetarakan gitu. Cuman secara umum itu lumayan cukup buat hidup. Berapa Sidik dapat? Mau di-spill nggak ya? Spill dong, biar tahu kita. Sebenarnya cukup lah buat hidup selama bisa hemat gitu. Kan umum itu kan? Ya. Nggak rahasia kan, umum kan? Sebenarnya kalau dibilang terbuka untuk umum sih sebenarnya nggak juga ya? Juga. Oke. Nggak umum juga. Karena beda-beda gitu Karena ya? beda-beda. Iya. Dan tahun ke tahun masih bisa berubah. Tahun ke tahun masih bisa berubah. Karena tahun ini kami dengar dari kakak kelas itu peningkatan sebenarnya. Ada naik. Tapi intinya cukup ya? Intinya jadi cukup. Kita tanya cukup. Berapa biaya kos di sana? Kalau itu di Davis itu secara umum itu sekitar 1.200 sampai 1.300 saya. $1.200. Iya. Kali 16.000. Berarti 19 juta ya? 19 juta. Berarti kan untuk tempat tinggalnya 19 juta gitu ya? Belum lagi biaya makan, hampir sama lah ya. Dua kali. Bisa diperkirakan lah. Bisa diperkirakan. Memang biaya hidup di luar negeri ya gitu ya? Tinggi ya? Kita bersyukur di Indonesia ya? Iya. Murah-murah ya? Tergantung daerah. Kebetulan di Medan nggak terlalu mahal. Nggak terlalu mahal ya? Iya. Jadi teman-teman udah bisa memperkirakan ya pastilah 30 juta lebih wajib ada ya. Iya. Tuh di sana. Untuk makannya, biaya kos. Oke. Untuk berarti kenapa kok milih California itu ya? Sebenarnya dari semua universitas udah saya lihat secara sekilas. Saya pertama kali penilaiannya itu dulu dari jurusan saya. Jadi saya ngambilnya kan di sekitar molecular and cell biology. Jadi dari situ saya seleksi dulu kayak universitas mana yang biologinya lumayan bagus gitu. Dan kemarin tertariknya di 3 daerah utama. Pertama itu di California, keduanya itu di Texas, dan ketiganya di sekitar Massachusetts. MIT saya ya di MIT saya belum bisa pronounce pula nama kotanya. Kaset itu ya. Ya di MIT sama Harvard. Cuman MIT sama Harvard itu kalau istilahnya itu adalah dream school karena itu lumayan sulit buat percentage admissionnya itu lumayan kecil di bawah 10%. Jadi lolos seleksinya pun lumayan sulit. Jadi kemudian satu lagi di daerah situ itu ada daerah yang beneran urban. Jadi itu ada urban area dan ramai banget. Dan satu lagi juga seharusnya biaya hidup di sana itu lumayan tinggi. Itu biaya hidup di sana pun seharusnya sedikit lebih tinggi daripada di Davis. Gitu. Karena Davis itu tidak seurbannya di MIT dan Harvard gitu. Terus satu lagi di California ada juga satu University of California Berkeley. Itu sebenarnya universitas yang lumayan bagus. Berkeley. Karena dia itu top 5 di dunia. Tapi somehow memang nggak tahu banyak orang yang dengar. Karena kalau di Amerika dengarnya kan MIT, Harvard gitu. Jadi saya terakhir milihnya ke Berkeley aja. Dream School saya apply ke Berkeley, cuman ya nggak diterima juga di Berkeley karena persaingan di sana juga lumayan ketat. Termasuk sama nggak sih? Beda. UC juga tapi ya? UC juga. Iya kan? Ya, UC juga. Tapi UC Berkeley itu UC yang paling bagus ya. Iya, paling bagus. Tapi yang kedua Davis ini. UC yang kedua paling bagus sebenarnya bukan UC Davis, tapi kalau nggak salah antara UCLA atau UCSD. UC di Los Angeles atau UC di San Diego. Berarti mereka ini negeri ya? Iya, benar. Gitu ya? Universitas negeri. UC ya? Iya. Saya milihnya ke Davis karena
daerahnya tidak terlalu padat, jadi masih nyaman buat ditinggali gitu. Rektornya beda-beda ya? Source-nya UC beda. itu beda ya harusnya ya. Oke, tapi namanya sama ya, UC ya. Nama daerahnya setelahnya Ya. UCLA, UC Berkeley, Davis. UCLA yang UCLA ya singkatannya ya. Iya ya, betul ya? UCLA. LA ya. Oke, kenapa nggak ke Jepang gitu? Nanti mau belajar bahasa baru lagi. Oh Mau gitu belajar ya? bahasa baru. Oh iya. Karena pas kelas 11 saya belajar IELTS pun udah lumayan berat. Oh iya ya, karena bahasa ya. Iya, IELTS. Jadi target skor saya kan cukup tinggi juga. Jadi kemarin belajarnya lumayan serius juga. Hampir gak ada waktu buat belajar bahasa lain. Gitu. Iya. Belajar IELTS-nya berapa lama itu bisa sampai nilai berapa? Syukurnya saya dapatnya di 7,5. 7,5 dari maksimal 8 ya? 9. Oh 9 ya? Maksimalnya 9. 9. Dan saya belajarnya setengah tahun lebih. Setengah tahun ya? Iya, setengah 6 tahun bulan. lebih. Oke, kalau IELTS itu apa aja? Empat skill yang di tes. Pertama listening, reading, speaking, and writing. Membaca, menulis, mendengar, dan berbicara. Kalau tes sendiri tanpa beasiswa berapa harga tesnya? IELTS itu? IELTS sebenarnya lumayan mahal tesnya. Berapaan? 3 juta. 3 juta ya? 3 jutaan. Lumayan juga ya. Iya, lumayan juga. Dan kalau nggak bagus nggak bisa ngulang ya? Sebenarnya bisa ngulang, cuman nggak di cover sama BIM lagi. Jadi kami harus mengeluarkan dana pribadi. Sekali aja di cover ya? Ya, sekali aja yang di cover. Makanya kemarin lumayan serius karena saya nggak mau ngulang. Iyalah. Mahal. Iya. Oke. Aduh, selamat nih Makasih. Bang Sidik. Waduh, berhasil masuk ke kampus impian para pelajar. Mudah-mudahan nanti balik ke Indonesia jadi ilmuwan bisa meraih Nobel nanti. Semoga ya. Semoga. Kalau pemenang Nobel biologi gitu, terakhir pernah cek menemukan apa dia? Terakhir sebentar ya. Saya kemarin pernah cek, cuman saya agak lupa pula. Ya? Kalau nggak salah, antara pernah sekali saya cek kayak kalau nggak salah dia itu berhasil mensequencing genom dari salah satu spesies manusia purba, Homo neanderthal. Yang Homo apa ya? Saya agak lupa nama spesiesnya. Yang penting mulai dari N gitu. Homo neanderthalensis kalau nggak salah. Dia berhasil mensequence genomnya secara komplit dan dia meraih Nobel gitu. Kalau nggak salah itu yang antara tahun ini atau tahun lalu gitu. Oke. Iya, jadi target untuk Sidik ke depan tuh mau jadi apa sih? Saya inginnya ngambil ke arah dunia research. Cuman kalau di biologi target saya ya kalau di dunia research itu mungkin S2 atau S3 bahkan. Karena S1 itu masih belajar basic. Researchnya itu baru mulai lebih kena di S2 S3. Jadi ngambilnya ke arah riset mungkin riset tentang sel karena di sel itu sekali lagi itu masih luas banget, luas banget. Kalau yang belakangan ini yang lagi hotsnya itu kan sel kanker, tentang kayak tentang kayak perilaku sel kanker, ekspresi gennya kira-kira berbeda di mana atau bisa cure-nya, pengobatannya seperti apa, lagi dicarikannya pengobatan yang efek sampingnya terhadap sel tubuh lain yang normal itu seminimal mungkin gitu. Berarti aplikasinya bisa ke kedokteran ya? Iya, bisa juga. Itu ya sel kanker gitu ya. Oke. Menarik. Dan kalau di Indonesia yang saya tahu ini ya lembaga penelitian BRIN ya.
Mungkin Badan Riset Indonesia. riset, jadi periset di sana gitu ya. Ya, mungkin bisa. Ataupun di kampus ya. Ya, atau mungkin di kampus. Iya, jadi dosen kan. Iya. Iya. Oke, ya mudah-mudahan lah bisa ini ya, ilmu sidik nanti bisa berdampak ke masyarakat luas ya. Semoga. Bagus-bagus belajar di sana. Ya, Pak. Ada. Ini 24 ini. Udah berapa menit, Bang? Wah. Ya, ini kita bahas ini nih, biologinya nih. Wes. Jadi saya dulu kan fisika. Ya. Itu karena hafalan ya. Padahal nggak hafalan kan biologi kan? Hafalannya tetap ada. Tetap ada ya? Tetap ada, pasti ada. Cuman ada juga diajak berlogikanya. Memang konsep tadi ya? Ya. Oke, sip. Jadi nih, supaya ini teman-teman POSI yang pengen nih seperti Sidik nih. Jadi dari mana sih mulai belajarnya? Mas Sidik? Oke. Dia kelas 10 atau kelas 9 SMP nih misal. Oke. Yang pertama itu kau bisa sebisa mungkin kau membaca jangan bosen. Oke. Iya, kau membaca jangan bosen. Banyak baca ya? Ya, karena banyak membaca di biologi. Salah satu main course-nya, sajian utamanya itu ada Campbell. Campbell? Ya, Campbell, Biology Campbell. Karena itu buku memang tebal banget, 1000 halaman. 1000 halaman. Cuman itu isinya itu konsep-konsep dasar yang diujikan di OSK, Olimpiade Sains Tingkat Kota. Gitu. Jadi lebih dari 50% materi yang diujikan di OSK itu asalnya dari Campbell. Jadi kalau misalnya kita bisa menguasai Campbell, OSK bisa kita lewat. Gitu. Jadi itu yang pertama dulu. Campbell yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Dua-duanya masih bisa dipakai. Masih bisa ya. Edisi kalau bahasa Indonesia kan ada terjemahan dari Gramedia edisi ke-8. Kalau bahasa Inggris yang terbaru edisi ke-12. Cuman edisi ke-8 itu masih relate. Masih relate ya. Ya. Baru setelah itu di tingkat provinsi itu udah boleh pindah buku. Dan bukunya udah ngambil ke advance. Salah satu yang paling penting itu adalah buat mempelajari anatomi fisiologi hewan manusia. Manusia terutama. Jadi bukunya itu penulisnya itu ada Sherwood, Human Physiology Sherwood, dan itu penting banget buat dibaca. Kalau bisa ada beberapa bab terutama kayak sistem ekskresi, sistem peredaran darah, sistem respirasi, sistem pencernaan itu wajib dikuasai. Itu dia. Kemudian itu kan buat manusia. Ada juga buat biologi sel molekuler, penulisnya Alberts. Buat tumbuhan, Theis. Buat genetika itu Hartwell. Jadi ada buku advance buat masing-masing subtopik gitu kan ya. Tapi itu nggak perlu dibaca semua. Dipilih aja beberapa bab penting yang umum diujikan gitu, dan itulah yang dipelajarin. Karena kalau misalnya dibaca semua pun jujur aja nanti mumet gitu. Jadi Bang nanti boleh lah diminta e-booknya ya. Bisa dicek di Google karena beberapa kawan yang lain itu juga ada share. Ada beberapa kayak grup kayak forum diskusi anak OSN itu juga ada share gitu link e-booknya. Iya. Oke. Jadi itu referensi belajarnya ya. Oke, ada trik khusus nggak nih dari Bang Sidik? Kalau di tingkat provinsi itu kalau dibiasakan analisis data. Itu belajarnya dari latihan soal tahun-tahun lalu. OSK, OSP tahun-tahun lalu. Dan itulah yang juga bisa saya katakan itu yang paling sering saya latih sebenarnya itu lewat latihan soal. Latihan soal ya. Itu karena dari situ kita terbiasa buat mengerjakan soal. Kemudian time limitnya itu ya. Karena 50 di biologi itu 50 soal. 50 soal. Masing-masing soal ada 4 pernyataan yang perlu dijawab. Jadi total ada 200 pernyataan. Dan waktunya itu 3 jam doang. 180 menit.
Gitu. Jadi kita harus membiasakan terhadap waktunya yang relatif sebenarnya bisa saya katakan untuk pemula itu relatif singkat 3 jam. Karena saya ingat banget pertama kali saya ikut OSK OSP itu saya nggak pernah cukup waktu gitu meskipun udah 3 jam. Jadi itu yang perlu dibiasakan gitu. Kemudian setelah selesai mengerjakan soalnya bisa dicari pembahasannya. Itu dicari pembahasannya di YouTube biasanya ada beberapa YouTuber yang publish pembahasannya itu yang dipelajarin gitu. Kalau misalnya ada konsep yang belum dipahami, kita lihat kembali ke buku referensi kita, dipelajarin kembali itu konsep itu. Oke. Dan Sidik menikmati ya? Ya harus bisa dibilang lumayan menikmati. Karena kalau jujur aja kalau nggak menikmati kayaknya nggak bisa sejauh ini. Nggak bisa sejauh ini. Nggak bisa sejauh ini. Jadi passion gitu ya. Iya. Di biologi passion banget. Iya. Itu dulu ya. Jadi punya kemauan ya. Iya. Tadi referensi, trik-triknya tadi ya. Di waktu. Kalau yang sering keluar itu dari seluruh bab itu apa ya? Yang pasti semuanya relatif sering ya. Dari 7 bab tadi ya. Iya, proporsinya sama besar. Sama besar ya? Kalau 7 bab itu udah ada proporsinya setiap subtopiknya masing-masing. Udah kalau biasanya sering ngelihat di soal-soal SN biologi tahun lalu itu bisa ditebak itu. Kalau topik ini berapa soal, topik ini berapa soal karena jumlah soalnya nggak pernah berubah untuk setiap topik. Gitu. Cuman konsep dari setiap topik itulah yang sangat mungkin berubah. Subtopik dari setiap topik itu yang paling sering dimainkan. Di materi biologi nih, yang unik atau berkesan itu menurut Sidik apa itu? Kalau yang paling berkesan itu tentunya biologi sel dan molekul karena itu yang nanti akan saya jalani pelajari di S1 saya karena somehow itulah yang paling saya tertarik karena saya juga melihat potensi perkembangannya di masa depan itu banyak banget gitu di biologi. Kesehatan ya. Untuk kesehatan, untuk bioteknologi itu masih banyak yang bisa dieksplor. Itu bayangkan aja sel yang kecilnya bahkan nggak bisa terlihat oleh mata kita, masih banyak yang belum kita pahami dari sel itu gitu. Jadi potensi risetnya ke depannya masih sangat luas. Itu dia. Jadi apa itu sel, Sidik? Oke. Kalau di buku biologi SMA biasanya tertulisnya kan sel ada unit fungsional makhluk hidup kan ya. Cuman lihat aja kembali makhluk hidupnya itu makhluk hidup yang multiseluler atau uniseluler. Kalau makhluk hidup yang uniseluler, satu individu satu sel. Contohnya? Bakteri ya? Iya, satu individu satu sel. Kalau misalnya kita sebagai makhluk hidup multiseluler, baik manusia, semut, paling kecil semut atau bahkan kayak lumut yang sangat kecil, itu kan tubuh mereka tersusun dari berbagai sel, berjuta sel. Itulah yang menyusun tubuh mereka, menjalani fungsi tubuh mereka dan menjadikan mereka sebagai satu individu. Gitu. Jadi sel itu hidup ya? Sel itu hidup. Hidup ya? Hidup. Contoh ini di daging kita ada sel gitu ya? Iya. Seluruh tubuh kita terbuat dari sel. Berapa sel jadi kita? Wow, banyak banget. Banyak ya? Miliaran mungkin kalau manusia. Oh iya. Di mata ada sel gitu? Iya. Di gigi ada sel? Well, gigi yang kita yang jadi outernya di lapisan terluar itu bukan sel karena itu ada lapisan. Gitu. Tapi kalau di gusi kita, di tulang kita itu semuanya ada sel. Ada sel ya? Tulang ada sel? Oh, daging ada sel, tulang ada sel. Iya. Kita kok bisa ini ya tua ya? Itu selnya yang mana tuh?
Wow. Saya juga belum belajar dari situ terlalu dalam sih. Belum pelajari ya? Belum mempelajari terlalu dalam. Mungkin adanya entropi. Cuman ya kalau di biologi entropi kan, kalau di fisika entropi kan kayak menjadi semakin acak gitu kan ya. Kalau di biologi mungkin bisa dibilang setelah selnya membelah, DNA-nya makin rusak. Ya? Iya benar. Karena keseringan bekerja. Mutasi. Mutasi. Ya, dari generasi ke generasi itu kan pasti terjadi mutasi, dan kalau misalnya mutasinya enggak diperbaiki itu mengumpul dan lama-lama DNA itu semakin banyak yang termutasi dan itu selnya menjadi semakin tua. Gitu. Jadi biologi ini mempelajari kita ya? Iya. Iya benar. Oke. Kenapa kok apa ya? Mata gitu kan? Makin tua makin ini kesehatan. Kenapa ada orang gemuk itu? Ada hubungannya sih nggak sih? Kalau gemuk gitu? Kalau itu mungkin sebenarnya saat ini kebanyakan riset udah diarahkan sih ke arah sel. Karena kalau dulu mungkin pas tahun 90-an mungkin itu masih dipelajarin kayak seseorang gemuk itu kenapa hormonnya apa yang salah bekerja, pola makannya itu seperti apa. Tapi kalau saat ini itu udah lebih ke kayak ekspresi gennya, kira-kira kenapa hormon ini bisa terekspresi, apa yang menyebabkan gen ini menjadi aktif, gen ini menjadi dibungkam, di silence gitu. Jadi sebenarnya tahun ke tahun arah risetnya udah semakin ke arah sel. Kita melihat dari basis sel, kacamata sel gitu. Kalau gen apa itu gen? Gen itu kan sequence unit di dalam genom kita. Genom itu ada keseluruhan DNA di dalam sel. Jadi gen itu ada unit di dalam genom yang mengekspresikan protein atau RNA gitu, yang bukan mengatur sih, tapi yang berperan dalam menambah karakter dari sel itu. Karakter itu bisa bermacam-macam. Jadi sebenarnya kita manusia lahir ke dunia ini dia nggak kosong ya, ada itu tadi DNA gitu ya, gitu ya? Iya. Itu beda-beda? DNA dari manusia ke manusia, satu manusia ke manusia lain itu pasti berbeda, kecuali kembar identik. Tapi dari satu sel, dari sel ke sel di dalam individu yang sama itu kebanyakan sama. Itu yang mempengaruhi sifat kita gitu nggak sih? Iya benar. Iya. Salah satunya itu. Salah satunya ya. Makanya ada tes sidik jari gitu. Dihubungkan ke psikologi ya. Kalau sidik jari, saya belum pernah baca sih. Belum pernah ya? Gen yang mempengaruhi sidik jari. Ya? Saya belum pernah baca. Memang beda-beda sidik jari. Kalau itu pelajari, beda-beda emang. Sidik jari itu beda-beda tiap manusia. Sidik jari tiap manusia pasti berbeda. Pasti berbeda ya. Setahu pengetahuan saya sejauh ini sidik jari itu bukan sesuatu yang diatur oleh gen. Oh, bukan diatur gen ya, tapi mungkin ininya beda ya. Selama perkembangan di dalam rahim embrio, selama perkembangan janin di dalam rahim ibu, itulah mungkin yang mempengaruhi pola sidik jari. Jadi kalau sidik pendapat mengenai teori evolusi gimana pendapatnya? Teori evolusi. Oke. Mungkin itu sesuatu yang unik bagi saya, itu unik yang untuk dipelajari karena saya bisa kayak kalau melihat dari kacamata biologi, kacamata evolusi, manusia itu spesiesnya berasal dari siapa sebenarnya. Cuman sesuatu yang perlu dicatat itu adalah di teori evolusi itu tidak dikatakan manusia berasal dari monyet. Manusia dan monyet memiliki nenek moyang yang sama, tapi bukan berarti manusia berasal dari monyet. Karena nenek moyangnya itu adalah spesies yang berbeda lagi. Gitu. Dan bagi saya itu, saya hanya mempelajari, menerimanya saja, tapi bukan artinya saya menjadikan itu sebagai suatu kalau dikatakan saya mengatakannya fakta, memang benar. Bagi saya itu sesuatu yang benar. Tapi bukan artinya itu saya menjadikannya sebagai sesuatu yang perlu banget
perdebatkan tentang kebenarannya atau tidak, kecuali sampai ada beneran teori oposisi lainnya, teori bertentangan lainnya yang bisa membuktikan kalau teori evolusi itu beneran salah gitu. Selain daripada itu saya hanya menerimanya dan ya sudah gitu. Teori evolusi itu teori tentang sebenarnya bukan hanya tentang manusia itu berasal dari siapa, manusia itu berasal dari mana, cuman bagaimana kehidupan di bumi ini muncul ya. Berevolusi kan lama berarti kan ya? Iya benar. Lama ya. Mungkin tentang adaptasi ya, bentuknya beda gitu ya. Ada kaitannya juga dengan ada kaitannya ya. Karena evolusi itu benar sesuatu yang luas banget. Luas banget. Dan kalau nggak salah di biologi itu ada quote gini. Tidak ada segala sesuatu, tidak ada satu hal pun di biologi yang bisa masuk akal apabila tidak dilihat dengan kacamata evolusi. Jadi evolusi itu beneran menjadi basis dari biologi. Kenapa manusia itu bipedal atau berjalan dengan 2 kaki? Itu bisa dijelaskan dengan evolusi. Bisa dijelaskan ya? Iya. Karena apa tuh? Wow. Itu panjang ceritanya. Panjang ya? Ya, tapi kenapa manusia morfologinya seperti itu, bentuk luarnya seperti itu, atau sistem kerjanya, fisiologinya kenapa seperti itu semuanya baru bisa dijelaskan menggunakan evolusi. Seru ya? Saya kok baru suka biologi sekarang? Terus saya benci, terus lah. Salah saya waktu SMA. Saya tuh guru ngajar biologi, saya nggak belajar fisika. Padahal seru. Itulah sadarnya baru terakhir ya. Karena tentang kita ya. Tentang makhluk hidup. Oh iya, tentang makhluk hidup, tentang kita sendiri, dalam diri kita ya. Oke. Menarik nih. Jadi tadi yang berkesan di sel ya. Iya. Karena mau mendalami itu. Kalau sel kanker itu kenapa itu? Kok ada ke orang sakit kanker gitu? Itu karena secara singkat karena DNA-nya termutasi dan rusak. Jadi selnya membelah tak karuan gitu. Karena sel kanker kan kontrol pembelahannya udah kacau, udah rusak. Jadi selnya membelahnya tak karuan. Itu dia. Gitu ya. Dan itu berdampak kemana kok bisa sampai mematikan ya? Analoginya seperti ini. Di tubuh distribusi nutrisinya udah merata, udah diatur nih. Porsimu berapa untuk setiap jaringan. Jatah-jatah. Ya, nutrisi. Jatah nutrisinya. Okay. Cuman suatu hari tiba-tiba muncul pembajak sel kanker. Dan sel kanker ini sedikit berbeda. Dia itu bisa membajak nutrisi yang seharusnya dibagi ke organ lain. Jadi kebanyakan nutrisi itu dikasih ke dia. Dia minta jatah yang berlebih. Dan jatah yang berlebih itu semuanya digunakan buat pembelahan sel. Buat pembelahan dia sel. Jadi dia makin besar, makin perlu nutrisi, makin banyak nutrisi yang diterima, makin besar. Gitu. Dan kemudian sel kanker itu kan makin membesar, dia itu menempati ruangan yang seharusnya tidak ditempati oleh dia. Nah itulah yang bisa menjadi tumor dan timbul rasa sakit. Makanya penderita kanker itu biasanya mengeluh rasa sakit yang luar biasa. Oke. Karena dia ada di payudara, namanya sel kanker payudara gitu ya? Benar. Kan ada di otak, kanker otak. Di mana-mana bisa muncul gitu? Iya benar. Cuman kalau di sel kanker itu paling umum munculnya di jaringan yang dia itu pembelahannya cepat. Misalnya di kulit, kanker kulit. Terus kanker apa? Kanker apa lagi ya yang paling umum didengar? Kanker payudara, kemudian kanker kulit, kanker apa? Tumor itu berarti level atasnya gitu dari kanker. Tumor itu tersusun dari sel kanker. Oh gitu. Jangan. Tapi kita kan nggak pernah dengar kanker jantung. Iya, nggak pernah. Karena sel atau kanker otot. Nggak pernah kan? Karena sel otot, sel jantung itu udah nggak membelah. Karena itu tidak membelah lagi. Yang membelah itu kulit, gitu ya.
di kanker otak itu bukan jaringan neuron otak yang bikin kanker, tapi ada jaringan lain. Kulit juga? Bukan kulit, tapi misalnya kalau nggak salah astrosit namanya, mereka yang masih bisa membelah di dalam otak kita karena mereka itu selalu tergantikan gitu, harus diperbarui, diregenerate gitu. Menarik. Ini teman-teman nanti kalau mau nanya ke Kak Sidik tanya di komen ya kan. Itu ini luas banget nih ilmu Kak Sidik ini ya. Karena udah tamat Campbell gitu ya. Buku apa lagi udah tamat Kak? Buku lain lebih ratusan buku mungkin. Enggak sama ratusan, tapi mungkin bisa dikatakan saya juga ada hobi membaca riset gitu. Jurnal-jurnal ya? Iya, paper ya? Iya. Iya. Mantap, wawasan luas. Tadi kanker. Ini kan ya. Kita bisa jadi solusi untuk kesehatan kan? Iya. Itu udah ditemukan nggak sih obatnya kanker itu? Sebenarnya mungkin banyak yang senyawa berpotensi yang ditemukan. Cuman sekalipun kita bisa menemukannya di US biasanya mereka yang paling cepat dalam riset hal ini. Tapi sekalipun di sana itu ditemukan, buat digunakan itu mungkin perlu 10-20 tahun lagi. Karena ketika ditemukan harus diformulasikan lagi, disusun dalam bentuk yang bisa diterima manusia, oleh tubuh manusia. Dan sekalipun udah bisa disusun, itu perlu melewati uji klinis lagi. Itu dia uji klinis tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan itu prosesnya sangat panjang. Sebelum akhirnya itu bisa tersedia untuk publik gitu. Makanya kita masih jarang dengar kayak ada obat kanker baru yang muncul. Tapi mungkin kita sering dengar senyawa baru yang berpotensi untuk membunuh sel kanker. Dan mungkin itu berita yang lebih sering didengar. Senyawa baru yang berpotensi itu belum tentu tahun berikutnya bisa kita gunakan. Karena perlu melewati tadi uji klinis. Iya. Sama ini ya, kalau yang buat vaksin itu termasuk beda? Kalau vaksin COVID itu kemarin itu beneran di speed up prosesnya. Karena itu sesuatu yang berbeda, itu urgent banget. Iya. Itu udah urgent banget. Dia harus cepat ya? Iya, jadi itu beneran dipercepat semua prosesnya. Tapi kanker ini perlu kita akuin, meskipun dia itu ada permasalahan yang sangat serius, tapi perlu diakuin tidak se-urgent si COVID-19. Karena COVID-19 kemarin penularannya sangat cepat. Dan itu sudah menjadi statusnya pandemi kan. Itu berdampak ke sel juga tuh? Hah? Kalau COVID itu berdampak ke sel virusnya? Dampak kemana ya? Kalau COVID itu kami lebih kalau di biologi sel molekuler itu kemarin progress risetnya lebih ke kayak mempelajari struktur virusnya seperti apa. Kemudian proses infeksinya seperti apa. Infeksi karena napas kayaknya. Napas kayaknya. Iya. Susah gitu. Iya, benar. Proses infeksinya seperti apa. Wah, seru nih. Aduh, luas banget ya biologi ya. Benar. Aduh. Dan dampaknya luas gitu. Bisa bermanfaat ya. Iya. Ke kesehatan banyak kali ya. Banyak. Sini. Jadi spesialisnya berarti tadi sel ya. Sel. Ke penemuan nanti ya. Yang bisa jadi dampak penemuannya pun lama kan gitu ya. Iya. Iya kan? Karena tadi harus melewati uji klinis lagi. Iya. Tapi penting untuk diteliti gitu. Iya, karena gak mungkin senyawa baru, obat baru yang ditemukan langsung dikasih ke publik. Efek samping belum kita ketahui, dampak jangka panjangnya belum kita ketahui. Tapi ini yang katanya kelemahan Indonesia ya. Indonesia itu penelitian yang basic ini kurang berminat, tapi yang ada dampak ekonomi lebih diinikan gitu. Ya kan? Well, penelitian seperti ini dananya perlu besar. Iya ya. Dananya perlu besar. Dananya ya. Betul. Iya sih. Kayak macam di fisika kan yang pakai macam penemu teori kuantum ataupun partikel Tuhan itu kan di CERN ya. Iya. Itu kan luar biasa sih dananya. Itu alatnya. Sungguh gede banget. Tapi ada hubungan sih semua sains ya. Iya. Biologi dengan fisika dengan kimia. Biologi ada hubungannya dengan fisika. Ada ya kan?
area yang dinamakan sebagai biophysics. Iya, biophysics. Itu lagi. Yang mau dibuat siapa? Yang ke otak itu Neuralink ya? Neuralink. Itu baca juga? Itu mungkin enggak tahu kaitan sama sel sih. Itu nggak ke sel ya? Itu ke teknologi biomedik mungkin. Biomedik ya? Ya. Karena itu udah sesuatu yang berbeda. Cepet juga gitu, bisa ngakses sesuatu ya kalau gitu ya? Ya. Luar biasa ya? Kayaknya memang bisa menjadi kenyataan yang seperti di film-film barat itu ya. Film-film yang ya apa sih contohnya? Seperti mungkin Star Wars gitu ya. Terbang gitu kan. Ya di film sih. Mungkin itu progresnya perlu puluhan tahun lagi. Iya ya. Tapi sekarang udah canggih tuh, ada ya. AI ya. Iya, AI yang mempercepat semuanya. Mempercepat semuanya. Ya. Waduh, luar biasa. Ya, teman-teman, sahabat Posi, mudah-mudahan terinspirasi ya dari pembicaraan kami ini. Luar biasa, makin banyak anak muda yang membicarakan ilmu ini kan keren ya. Jadi nggak membicarakan hal-hal yang tanda petik sepele gitu. Ini kan ilmu ya. Iya. Ilmu, science. Jadi saya memesankan kepada anak muda itu pelajari filsafat, sains sama agama. 3 ini penting nih. Iya, benar. 3 nih. Dan sains si Sidik memilih biologi. Wah, ahli biologi. Jadi untuk kemarin kan ini, apakah yang Posi buat ini, Posi kasih feedback dong. Olimpiade Posi itu berdampak nggak sih kepada peserta-peserta, coba testimoninya? Well, satu hal yang pasti, saya benar terbiasa kayak kondisi ujian, mental ujian itu saya berlatihnya lewat kompetisi Posi sebelumnya, gitu. Jadi situasi ujian, mental yang harus dipersiapkan, kemudian latihan soal, itu dia. Jadi itu saya dapatkan dari kompetisi Posi sebelumnya. Betul. Aduh, bersyukur nih. Jadi memang Posi hadir itu buat lomba-lomba itu memang pertama itu pengen membuat anak-anak Indonesia percaya diri. Berani. Iya. Itu yang perlu pasti. Karena kalau sampai di panggung utamanya OSN nggak percaya diri ketika di situasi ujian, kacau juga. Kacau ya kalau down ya. Iya. Wah, buyar ya. Buyar. Iya. Dan kompetisi ini juga men-trigger kita jadi belajar ya. Iya. Dari sana bisa kita tahu kira-kira penguasaan kita sejauh mana, apa yang kurang, itu mana. Sama ini penting sih untuk anak-anak Indonesia, budaya kompetitif. Ya. Apalagi sekarang nggak ada UN kan? Jadi ada alasan anak malas belajar nih. Tambah lagi masuk PTN nggak ada sains. Ya kan? Iya, sisa UTBK numerasi literasi kan? Numerasi literasi. Fisika nggak ada, biologi nggak ada. Tapi kalau nggak salah matenya, karena saya juga pernah lihat soalnya, lumayan juga sekarang. Mate literasi ya, literasi numerasinya ya. Ya, literasinya. Matematikanya, tapi logikanya. Fisika, kimia, biologi udah. Tapi nggak tes PTN ya? Luar negeri nih. Enggak. Oke. Iya. Luar biasa, nggak tes PTN luar negeri ya. Tapi kemarin berarti banyak nggak masuk kelas dong? Banyak libur. Iya betul. Betul ya? Hah? Kelas 11 ya kan? Ya, kan pelatnas itu berapa lama pelatnas? 2 minggu. 2 minggu aja? 2 minggu. Pelatnas 1 2 minggu. Pelatnas 2 minggu. Pelatnas 3 pas liburan kenaikan kelas. Pas liburan ya. Oke, aman sekolah ya? Aman. Nilai-nilai lain nggak masalah kan? Pelajaran lain kan? Aman. Kan ngabaikan kan? Ikut ujian nggak? Kalau misalnya bersiko nggak sama ujian sesuai. Harusnya dapat dispensasi dong ya? Sebenarnya tugas PR itu dapat dispensasi. Oke. Syukurlah. Karena saya dengar nih kan isu-isu anak-anak YSN ini kan. Ya dia kena yang lain juga kan. Padahal dia mau mengharumkan nama sekolah nih. Ya. Tapi dikasih beban yang lain juga. Tergantung sekolahnya juga. Tergantung sekolahnya ya. Tapi di podcast ini saya mau mengusulkan untuk sekolah-sekolah peduli gitu. Dapat dispensasi.
Karena memang udah saatnya ini OSN ini bagus, kita difokuskan gitu. Ngapain belajar yang lain? Karena kan butuh ini, maksudnya yang nggak gitu penting lah. Iya. Karena butuh fokus kan? Iya benar. Di OSN itu untuk pembelajaran OSN-nya itu fokusnya perlu lebih tinggi. Betul. Karena kita butuh waktu untuk mempelajarinya, untuk memahaminya. Iya. Itu 1000 halaman ya, berapa lama? Iya. Bagus gitu sih. Sejak SMA udah fokus kemana kita mau berkarir ya. Itu dalemin. Nanti kuliah lebih enak sih. Kamu karena udah mempelajari bidang kuliah, bukan? Memang benar, kebanyakan materi OSN SMA itu ada bersinggungan sama materi S1. Iya, betul. Materi S. Jadi anak-anak ini bagus ikut olimpiade itu lebih difokuskan gitu, ya. Ini lagi mau kita komen nih, Bang Sidik. Jadi kan nggak mungkin karena aturan OSN. Kota Medan lah, ada berapa sekolah? Wow, banyak kan? Nah, banyak. Misal ada 200 SMA, Bang. Kemarin di peraturan OSN 5 ya, 5 siswa per bidang per sekolah ya. 5 per sekolah. 5 kali 200 sekolah. 1000 per bidang. 1000 per bidang. Kan diambil hanya 5 besar. Provinsi. Sebentar. 3 besar? Dari tingkat kota ke tingkat provinsi itu agak bervariasi sih sebenarnya. Variasi ya. Bervariasi. Maksimal 5 besar kayaknya. Kayaknya enggak 5 besar. Ya? Kayaknya tahun 2024 itu sedikit lebih banyak dari 5 besar. Oke, tapi bisa lebih dikit ya kabupaten itu gitu ya? Bisa lebih dikit? Iya, 7, 8 kalau nggak salah pernah. Tapi tergantung bidangnya. Kalau misalnya bidangnya ramai peminat, itu lebih banyak yang diambil. Bidangnya lebih sepi, peminat itu lebih sedikit yang diambil. Untuk yang ke provinsi? Iya. Dan nasional lagi dibatasi ya? Dari tingkat provinsi ke tingkat nasional itu seleksinya paling ketat. Paling ketat ya? Karena setiap bidang hanya diambil 100 besar. 100, betul. Tapi itu juga terdistribusi merata sih. Kayak setiap provinsi ada diambil. Kayak 2-3 besar minimal. Betul. Seperti kemarin kan saya datang sih pembukaan OSN ke Jakarta kan. Jawa Timur 90, berarti maksimal. Itu full kota. Full ya? Full kota. Jawa Timur 90 tuh. Yang lain 80-an lah, Jawa Tengah ya kan, 80-an, Jawa Barat, Jakarta. Kita Sumut 28, 29 ya? 28, 29. Sekitar gitu lah. Kalah sama kita kalah sama Riau. Riau 42. Riau. Riau. Jadi ini pesan sebagai alumni OSN nih, Bang Sidik. Apa nih pesan untuk Sumut nih biar kuotanya naik? Ya kan? Iya. Kayak Jawa Tengah, Jawa Timur gitu 80-an kan. Kita di 29. Riau di 42, Padang aja 30-an. Kalah kita. Silakan, Bang. Kalau untuk bagi yang adik-adik di kelas 9 atau 10 yang baru ingin memulai di OSN, sebisa mungkin cari start. Karena itu sesuatu yang akan sangat bermanfaat gitu. Karena di tahun IBO 2023 itu kebanyakan dari kami itu ada anak-anak yang cari start. Gitu. Kelas 9 udah belajar itu ya? Iya, karena dari kami 4 orang, 3 orang kami itu cari start. Itu. Karena jadi kami itu kelas 11. Karena butuh waktu ya? Iya. Untuk mempelajari itu. Iya. Jadi sebisa mungkin cari start dan itu akan sangat baik karena meskipun tahun ini gagal, tahun berikutnya ada kesempatan ngulang dan pastinya akan lebih familiar karena tahun sebelumnya kita udah mendapatkan pengalamannya, kita belajar dari pengalamannya, gitu. Kemudian sering-sering ikut try out itu untuk membiasakan kondisi ujian. Betul. Dia. Kemudian juga fokus, gitu. Dan konsistensi. Motivasi penting, tapi yang paling utama kalau bagi saya itu konsistensi. Gitu. Karena ketika motivasi hilang tanpa konsistensi kita juga berhenti. Konsistensi belajarnya gitu. Iya. Kalau Sidik berapa lama belajar? Berapa jam sehari gitu? Pertama kali saya mulai itu mungkin sekitar 2-3 jam per hari. 2-3 jam per hari. Pertama ya? banget. Pertama mulai. Buat menjaga konsistensinya. Pokoknya sehari itu harus ada belajar ya? Ya, tergantung saya gimana ngatur. Tapi kena targetnya gitu. Udah mau menjelang gitu baru gas bisa berapa jam? Kalau udah mau menjelang itu saya tukar ke latihan soal. Jadi latihan soal itu saya lebih ke kayak satu hari ini saya satu paket ini selesai, kemudian beberapa hari berikutnya saya bakal membahasnya.
Saya harus selesai membahasnya, memahaminya dalam beberapa hari ke depan. Gitu. Ya, jadi kalian adik-adik bisa memodel sidik gitu ya. Mudah-mudahan kalau kita contoh ini sidik, tadi referensinya udah kan? Referensi udah. Jam belajar? Jam belajar mungkin tiap bidang disesuaikan aja. Tapi menurut saya minimal banget 2 jam. Untuk pertama kali mulai, untuk bagi yang pertama kali banget mulai. Kalau sidik di jam berapa itu? Malam kah, pagi? Saya lebih ke siang. Siang ya? Iya. Pulang sekolah atau? Sehabis makan siang. Habis makan siang ya? Mungkin ngantuk. Pertama kali mulai ngantuk. Tapi kalau misalnya ngantuk, ya coba berdiri, stretching gitu kan. Stretching. Ya enggak ngantuk. Kalau ngantuk banget ya sambilan ditemani ngemil lah, teh, kopi. Jadi bawa buku Campbell atau e-book? Saya e-book. Ada e-book ya? E-book ya? Ya. Karena Campbell perlu diakui lumayan mahal. Mahal banget. Tebal karena ya sih. Berwarna lagi ya? Iya. Iya sih, wajar sih mahal. Gitu ya, memodel. Berarti tadi dari kelas 9 dimulai sejak awal. Sering ikut lomba-lomba tadi ya. Lomba-lomba posi berdampak untuk mental tadi ya. Latihan soal juga. Oke. Model apa lagi ya dari Bang Sidik ini ya? Apa yang perlu dicontoh ya? Mungkin sebenarnya nggak ada lagi karena kembali lagi ke pribadi dari setiap individu gitu. Tentang tadi yang saya katakan yang paling utama itu kuncinya konsistensi. Motivasi kalau misalnya ketika amit-amit tiba-tiba hilang, tanpa konsistensi kita juga berhenti. Tapi kalau konsistensi kita tetap ada, disiplin kita tetap ada, kita bisa tetap melanjutkannya. Meskipun tanpa motivasi. Seperti itu. Karena motivasi itu kan naik turun. Naik turun motivasi. Mood ya. Moodnya habit ya. Konsistensi habit ya, masalah habit ya. Masalah habit. Benar. Oke, habit juaranya ya. Habit juara itu ya belajar konsisten ya. Iya, benar. Oke. Habit itu perlu itu sesuatu yang bisa diterapkan di semua bidang. Referensi jam belajar memang perlu disesuaikan kembali ke bidangnya, tapi motivasi dan konsistensi itu sesuatu yang harus dipegang. Apa yang memotivasi Sidik? Sesimpel suka biologi aja sebenarnya. Suka ya? Ya, suka biologi aja. Keingin-tahuan di biologi itu tinggi ya? Iya, belum. Udah dapat sesuatu di biologi? Apa ya? Level atas, oh ini biologi ini rupanya gitu. Merasa tercerahkan gitu dengan biologi. Sebenarnya perlu diakuin tercerahkan seperti apa sebenarnya belum. Cuman dari biologi saya juga belajar satu hal, belajar hidup sehat. Oh iya. Belajar hidup sehat. Saya ngerti tubuh itu perlu apa yang nggak baik bagi tubuh. Itu dia. Iya. Apa yang nggak baik bagi tubuh? Diet kita. Salah satunya diet kita. Kadang kita itu nggak suka minum air, malas minum air, atau misalnya konsumsi gula berlebihan. Gula ya? Iya, gula putih tuh. Gula putih. Atau misalnya tidurnya terlalu lama gitu. Tidur ya. Tidur siang penting? Tidur malam yang paling penting. Tidur malam ya? Tepat waktu yang paling penting. Berapa jam itu? Disesuaikan kembali juga tiap individu, cuman optimalnya 7 jam. 7 sampai 8. Gitu. Karena di dalam tubuh kita sebenarnya ada jam tubuh. Jangan dilawan jam tubuh itu. Kalau misalnya jam tubuhnya udah minta tidurlah. Iya. Punya hak juga tubuh kita ya. Iya. Jangan dipaksa ya. Iya. Ibarat mesin. Udah ada model sleepnya, udah ada masuk ke time sleepnya. Gitu. Tidur ya? Iya. Istirahat. Oke, itu ya. Bisa ke ini apa ya? Modal paling penting ya, kesehatan ya. Iya, benar. Nggak ada gunanya juga kalau kita sakit ya. Iya. Karena kalau sakit itu pengobatannya mahal. Dan nggak enak sih. Iya. Bisa menggerukut kebahagiaan. Iya, benar. Misalnya cuci darah aja, Iya. Cuci darah itu kan seumur hidup sekali kena. Oh iya, ini fenomena anak-anak juga yang. Iya. Itu kenapa penyebabnya itu? Sesimpel nggak suka minum air aja, sama konsumsi minuman kemasan yang terlalu berlebihan. Itu aja. Karena
ya dimulai aja dari minum air, rutin minum air, bawa kayak tumbler atau botol air kemanapun kita pergi. Air putih biasa aja. Iya, air putih biasa aja. Jangan yang berwarna. Iya, air putih bening yang paling enak, paling nikmat. Sekali Mungkin, jus iya. buah ya. Jus buah tapi jangan ditambahkan gula terlalu banyak. Jangan. Jangan. Kalau bisa pun nggak usah pakai gitu ya. Iya. Ganti dengan nanas. Nanas asam. Nanas asam. Atau madu penggantinya. Madu bisa. Madu ya. Nanas asam. Ini kita dapat banyak hal nih, kesehatan. Iya. Ada katanya ini ya, ada buat apa? Gerakan itu ya. Apa? Sehat apa? Oh, itu salah satu proyek sosial saya. Proyek sosial ya. Ketika di BIM. Jadi karena kan saya udah lumayan sedikit banyak tahu tentang kesehatan. Jadi saya memutuskan buat ngasih pendidikan aja tentang kesehatan kepada anak-anak di panti asuhan. Gitu. Menarik. Iya sih. Tadi itu fenomena ya, viral kan? Iya, benar. Cuci darah ya. Gak usah lah kalian pahami kayak mana prosesnya itu, ginjal apa, kalian jaga aja. Jaga aja dengan minum air. Itu ke ginjal ya, kalau ininya ya. Karena ibarat mesin motor, kalau misalnya nggak dikasih oli, gearnya kan aus. Ini saya seperti ngomong sama profesor nih. Enggak, masih jauh dari level profesor. Seru ya. Ngomong ilmu ini, kayaknya baru 5 menit nih kita. Jadi, udah 1 jam ya? 1,5 jam. Gak terasa waktu. Aduh. Jadi Bang Sidik tadi ini ya, nasihatnya tadi untuk adik-adik ini apa yang tadi ya, supaya kuota kita gitu ya. Kan kita malu sih, Sumatera Utara lebih khususnya, masa provinsi besar tapi cuma 29 yang nasional. Ya kan? Iya. Tadi curi start ya. Curi start. Biar banyak yang lebih kompeten jadi lebih banyak ya, gitu ya. Lebih banyak. Karena kan kalah kuotanya ya. Karena kalau dia banyak pasti kita dikit, kan gitu kan? Apalagi yang Papua, Kalimantan itu 9, hanya perwakilan mereka. Iya. Kalimantan mana ya? Timur atau Kendari itu Sulawesi Tenggara 9. Makanya perwakilan berarti kan? Iya. Gitu. Berebut jadi ya kalau udah nasional itu ya. Benar. Berebut kuotanya hanya 100. Ya, setiap bidang hanya 100. Iya. Ya makanya Posi buat event nanti mohon dukungan Bang Sidik kan, FSN namanya. Karena kasihan nih. Itu yang tadi kan hanya bilang lah yang menang kabupaten kota Medan banyak orang pintar nih. Sekolah Metodis Tua, Sutomo, Iya, San Thomas ya kan. Iya benar. Safiatul SMA lain lah. Sumut ada Del ya kan, ada apa. Kan dibatasi. Kalaupun dia nggak ke nasional, bukan dia nggak pintar. Betul nggak? Karena Iya, kuota benar. kan? Karena kuota. Betul kan? Benar. Karena kuota. Saya takut mereka minder gitu. Nggak menang OSN apa. Makanya kita perlu buat event yang pemenangnya itu agak dibanyakkan gitu kan. Karena kan ya ini keterbatasan budget kementerian gitu kan, 100 dianggarkan ya kan. Biaya penginapannya apanya. Gitu. Jadi kita buat Olimpiade Posi kan 30 besar juga kan? Iya. Itu kan membantu ya? Iya, benar. Membantu. Karena kayak kemarin lah, adikmu juga menang ya. Siapa nama adik? Hah? Si Thomas. Thomas Sama Sidik. Thomas Sidik, Nicholas Sidik. Iya. Bedanya itu ya, Thomas sama Nicholas. Iya. Dia milih fisika. Iya. Kelas berapa dia? Kelas 11. Kelas 11 ya. Oke. Jadi memang fisika agak kompleks ya, sulit ya. Saya nilai mereka takut mereka jawab. Tapi itu yang menang emang. Yang jawabnya sedikit aja karena minus ada ya. Iya. Oke. Di Posi juga itu lumayan terbantu ya 30 besar ya. Atau ada ini saran dari Sidik, Pak, banyak kan lagi Pak 50 besar gitu. Udah pas atau gimana dari Sidik? Udah pas ya? Udah pas. Biar mereka bisa lebih tinggi. Betul. Kayak kemarin peserta bahasa Inggris sampai 500 orang. Ditambah 50 besar. Udah pas. Udah pas kan? 10%-nya lah gitu ya. 90%-nya gagal.
Tapi kan si Sidik juga pernah gagal, Iya benar. Gagal pasti pernah. ya kan? Jadi gagal itu wajib. Gagal itu jadi momentum buat Momentum, kita bangkit kembali. Good. Dan dari gagal itu baru kita bisa belajar apa yang salah. Itu dia. Jadi kalau gagal jangan nyerah, gitu Iya, kan? Benar. Baru nyoba sekali Olimpiade, nggak menang, nyerah. Iya. Itu bukan mental juara ya. Nggak boleh anak Indonesia gitu ya. Karena dimanapun nanti kita pasti ada gagalnya. Oke, Bang Sidik, ini terakhir apa nih pesannya untuk generasi muda Indonesia nih? Oke. Satu hal mungkin perbanyak membaca aja. Itu. Jadi informasi apapun yang kita terima dari internet, kita saring dulu, kita pelajari dulu, kembali cek dulu faktanya, cek dulu sumbernya itu bisa dipercayai atau tidak, karena di sains itu sekali lagi mungkin biologi paling ditekankan, tapi baik di semua bidang itu paling penting itu membaca dan berpikir kritis. Itu dia. Jadi jangan termakan sama informasi yang kita terima secara langsung gitu. Sebelum kita cek kembali faktanya. Itu dia. Dan itu bisa dibiasakan juga. Itu bisa jadi salah satu fondasi juga kita ngikut belajar buat Olimpiade. Karena mungkin nggak di semua bidang. Ada beberapa bidang yang lebih memfokuskan di hafalan. Tapi di bidang-bidang lainnya itu kita juga diajak berpikir, berlogika gitu, dan mencari solusinya, mencari solusi yang baru buat kita sendiri gitu. Ya. Oke, thank you Bang Sidik. Baik, terima kasih juga. Saya